Perilaku menunda-nunda dalam melakukan suatu pekerjaan atau yang biasa disebut prokrastinasi nampaknya sudah menjadi suatu permasalahan yang umum terjadi di dunia yang penuh dengan berbagai macam distraksi ini, baik itu berupa sosial media, game, ataupun hal-hal yang dapat memberikan kepuasan instan lainnya. Dan bahkan menurut sebuah penelitian orang luar, sekitar 20% orang dewasa suka menunda-nunda dalam hal pekerjaan, dan sekitar 80-95% mahasiswa senang dalam menunda-nunda. Dan salah satu contoh orang yang suka dalam menunda-nunda adalah diri gue sendiri. Mana kalau dulu gue suka menunda-nunda dalam mengerjakan PR atau tugas itu, karena merasa tenggatnya masih lama, tapi begitu deadline-nya makin dekat, barulah panik gitu, langsung berburu buat ngerjainnya. Dan sampai sekarang pun gue masih sering mengalami prokrastinasi ini, yang akhirnya membuat gue tidak konsisten dalam membuat konten video di tahun kemarin. Dan yang terbaru, pada minggu kemarin, gue bahkan kembali lagi nih, tidak mengupload video selama seminggu gitu. Karena kurangnya motivasi, besarnya rasa mager, dan dorongan distraksi yang akhirnya membuat gue menunda-nunda dalam membuat konten video. Maka dari itu, bagi kalian yang juga sering mengalami perilaku menunda-nunda ini dan ingin menghilangkannya karena merasa itu merugikan, maka di video kali ini gue akan membahas tentang penyebab apa saja yang membuat kita sering menunda-nunda dalam melakukan sesuatu, dan barulah di video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai solusi apa saja yang bisa kita coba untuk menghilangkan perilaku tersebut. Karena biar gak kepanjangan gitu videonya, makanya gue bagi jadi 2 aja. Jika kita melihat ke dalam data statistik atau beberapa jurnal penelitian, maka kita akan menemukan banyak sekali penyebab terjadinya prokrastinasi. Tapi di video kali ini gue hanya akan membahasnya beberapa saja yang menurut gue merupakan penyebab utama terjadinya prokrastinasi. Penyebab pertama ialah karena tenggat waktu yang terlalu panjang untuk suatu pekerjaan. Sebuah jurnal penelitian menemukan adanya fenomena yang disebut sebagai kesenjangan antara niat dengan tindakan. Dan berarti, orang-orang yang suka menunda itu seringkali bekerja kurang dari yang diharapkan. Kesenjangan ini juga cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya waktu antara niat dengan tindakan, tapi juga cenderung menyempit seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu suatu tugas. Berarti, semakin panjang tenggat waktu satu tugas, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan penundaan. Dan sebaliknya, semakin sedikit tenggat waktu suatu tugas, maka akan semakin besar dorongan orang tersebut untuk menyelesaikan suatu tugas. Mungkin banyak di antara kita yang pernah dulu waktu sekolah sering menunda-nunda mengerjakan PR atau tugas itu, karena merasa tenggat waktunya yang masih terlalu lama. Tapi ketika tiba waktunya PR tersebut harus dikumpulkan di esok hari, barulah kita panik itu, langsung buru-buru buat menyelesaikan semua PR yang ada. Tapi karena kita selama seminggu itu terus menunda buat ngerjain PR, akhirnya PR yang seharusnya bisa dicicil hari demi hari, malah harus kita kerjakan semuanya di malam yang sama. Nah, itulah kira-kira contoh yang tidak baik gitu. Jadi menunda-nunda akibat merasa tenggat waktu yang terlalu lama. Kemudian penyebab yang kedua ialah karena tingkat kesulitan dan juga imbalan. Mana menurut sebuah jurnal penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% orang menunda-nunda disebabkan oleh beberapa karakteristik tugas. Beberapa di antaranya enggan mengerjakannya karena menganggap tugas tersebut membosankan atau tidak menyenangkan. Dan yang kedua, karena imbalan atau hukuman yang bisa mereka dapatkan di masa depan. Jadi misalnya kita mendapat sebuah tugas buat mencatat dan merangkum satu bab fisika gitu. Maka tentunya membayangkan tugas tersebut saja langsung membuat kita mager dan malas gitu buat ngerjainnya, karena kita menganggap bahwa tugas tersebut pastinya nanti akan membosankan dan melelahkan ketika dikerjakan. Kemudian yang kedua, karena imbalan atau hukuman, itu mungkin contohnya seperti berolahraga, dimana ketika kita ingin melakukan olahraga, kita membayangkan bahwa olahraga itu nanti bikin capek, jogging itu nanti bikin kram, ataupun angkat barbel dan sebagainya itu nanti bikin tangan pegel. Kita membayangkan semua dampak yang tidak baik
yang bisa kita dapatkan setelah melakukan olahraga, ya akhirnya membuat kita tidak jadi untuk melakukannya. Padahal olahraga itu sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu, penyebab yang ketiga adalah kelelahan, yang mana menurut sebuah data penelitian menunjukkan bahwa kelelahan adalah salah satu dari 3 penyebab utama siswa menunda pekerjaan. Di mana menurut data tersebut, sekitar 28% siswa mengaku tidak memiliki cukup energi untuk memulai suatu tugas. Ya mungkin karena sudah kelelahan akibat sekolah seharian gitu, sehingga mager buat kerjaan tugas. Dan bisa juga karena tugas yang diberikan itu terlalu banyak, sehingga dalam proses pengerjaannya mereka merasa kelelahan atau burnout, kemudian memutuskan buat istirahat, malah kebablasan gitu buat main game atau sosmed. Terus alasan keempat orang melakukan penundaan ialah karena ekspektasinya yang terlalu tinggi dan kepercayaan dirinya yang terlalu rendah. Mana menurut sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 8% orang menjadikan kepercayaan diri yang rendah sebagai penyebab melakukan penundaan. Dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa kekhawatiran perfeksionis yang ditunjukkan dengan terlalu memikirkan pendapat orang lain, evaluasi diri yang negatif, dan tidak merasa puas dengan hasil kinerjanya, menunjukkan korelasi yang positif dengan penundaan dengan nilai yaitu 0,23 di 43 penelitian. Kemudian alasan berikutnya ialah karena takut gagal. Namun dalam 2 penelitian yang menggunakan kuesioner terbuka menunjukkan bahwa sekitar 7-16% orang menjadikan rasa takut akan kegagalan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Ya mungkin karena mereka takut tidak memenuhi ekspektasi orang lain ataupun dirinya sendiri, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk lebih baik menunda-nunda pekerjaan daripada harus kecewa dengan hasil akhirnya. Ya, sama seperti poin sebelumnya sih. Lalu aku juga ada menemukan nih sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kebiasaan kita dalam menunda-nunda pekerjaan itu bisa saja disebabkan oleh faktor genetik atau turunan. Ya meskipun kalau untuk ini masih belum pasti dan masih menjadi perdebatan ya. Ada penelitian yang menyebutkan data yang berbeda. Ada yang menyebutkan kalau 46% itu disebabkan oleh faktor genetik atau turunan. Ada juga yang menyebutkan kalau cuma 40% atau 28% atau 22% yang disebabkan oleh faktor genetik. Ya walaupun penelitian ini masih belum sepenuhnya pasti, tapi kan tetap ada kemungkinan bahwa kebiasaan kita dalam menunda-nunda, kegagalan kita dalam manajemen rencana jangka pendek maupun jangka panjang, cenderungan kita untuk gegabah dalam mengambil keputusan tanpa rencana, itu bisa saja tersimpan di dalam otak kita dan kemudian diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi jika kalian tidak ingin anak dan keturunan kalian juga memiliki sifat menunda-nunda ini, maka harus dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk menguranginya. Jadi itulah dia beberapa penyebab mengapa kita suka menunda-nunda dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi penyebab selain itu. Cuma untuk mempersingkat waktu, kita hanya membahasnya beberapa saja. Jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut, bisa kunjungi referensi yang telah gue tampilkan di video kali ini. Nah, setelah kita mengetahui apa saja penyebab kita suka menunda-nunda, lalu apa dong hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut?